Oke, udah jam 10 lewat menit ya. Baik, Pak Ugi akan mulai saja ya ke agenda hari ini gitu ya di kelas 7 elips ya. Kelas 7 elips. Jadi silakan dinyalain semuanya kameranya supaya Pak Ugi bisa lihat wajah-wajahnya ya. Enaknya sih kalau misalnya sekolah offline ya, jadi bisa ngelihat tinggi badannya segimana, badannya teh segimana gitu ya. Terus perawakannya endut atau kurus gitu ya, atau biasa aja, atau rambutnya gitu ya. Nah, tapi setidaknya meskipun memang kondisi masih masih PPKM ini ya, dan semuanya masih harus di rumah gitu ya, setidaknya Pak Ugi bisa lihat wajahnya. Makanya silakan kameranya dinyalain dan tetap nyalain sampai pembelajaran selesai ya. Gitu. Yang belum nyalain ya ada Badai, Obama, Fahri, Pranaja, Rido, Dita, Dava, siapa lagi? Ini siapa? Oh, Faras nih, gambarnya rumah semua. Farasnya mana nggak ada. Oke, tertarik sama background atau virtual backgroundnya siapa nih? Ray Delshad, Delshad. Pakai apa tuh Delshad bisa gerak-gerak gitu? Sama kayak siapa nih? Rasya di Google Meeting ada gitu ya. Background itu coba kamu lihat latar belakang. Oh iya ada. Pakai Oh ada yang gerak-gerak yang sekarang ya. segitiga itu. Iya iya. Oh ini pagi juga bisa ya. Tapi aneh. Nah gini aja lah kalau gimana ya. Oh tadi blur aja lah. Ini positifnya ini ya. Positifnya belajar online itu kita tuh jadi ini jadi bisa bisa ngulik ya Google Meeting terus aplikasi yang lain-lain gitu ya. Nah, oke. Baik. Siapa di sini yang mau jadi mimpin doa atau KM-nya udah ada belum? Belum. Belum ada ya? Belum ada Pak KM-nya Pak. Oh gitu. Ya udah deh nanti kalau ada KM biasanya KM memimpin doa bareng-bareng dan membuka dengan salam bersama-sama gitu ya. Jadi nanti sama kayak di pembelajaran offline biasa gitu ya. Guru datang gitu ya, terus sikap beri salam. Nah, itu langsung mulai salam bareng-bareng. Sorry, doa dulu, terus langsung salam bareng-bareng. Langsung Kogi nyapa juga gitu ya. Tapi karena KM-nya belum ada, ya udah sama Kogi aja ya. Kogi contohin kayak gini. Ini KM ya ceritanya, Kogi KM. Baik teman-teman, sebelum kita belajar matematika hari ini, kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa zukni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Dong pada salam semuanya gitu ya. Coba beri salam. Assalamualaikum beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti sama KM gitu ya. Sama KM atau sama siapanya deh ya, sama sekretaris boleh atau nanti gantian lah ya, belajar kayak gitu supaya suasananya meskipun kita online kayak gini, tapi kita mirip-miripin lah kayak sekolah biasa aja di offline gitu ya. Baik, sebelum ke materi yang Paugi akan sampaikan hari ini, Paugi pengen kenalan dulu sama kalian meskipun waktu itu udah sempat ketemu ya pas kelas 9, perkenalan kelas 9 gitu ya. Kalian main sama kakak kelas 9, ada Pak Ogi juga di situ. Dan kalian juga Pak Ogi juga udah kenalin waktu di MLS yang di MC-in sama Pak Yayan ya, waktu itu masih ingat kayaknya kalian. Nah, sekarang giliran Pak Ogi kenalan sama kalian. Sekalian Pak Ogi absen, Pak Ogi akan sebutin namanya satu persatu. Nanti kalau ditanya hadir atau enggak, lanjut aja ya, hadir gitu ya. Pertama ke Adelio Atta Ramadan. Hadir? Adelio? Adelio ada nggak?
Oh, nggak ada ya, Pogi lewat dulu berarti. Oke, jadi seperti yang dibilang sama Bu Dira, kalau misalkan ada yang tidak hadirnya lebih dari 10%, berarti masih ditunda kenaikannya ya, jangan sampai berarti ya. Jadi harus hadir terus, setidaknya kasih kabar ke guru atau wali kelas. Lanjut ke yang kedua, Akbar Lanang Prabowo. Ada? Akbar Lanang? Gak ada juga. Azhar Irsyad Mubarak. Hadir. Oh, ini Azhar. Azhar dipanggilnya apa? Azhar? Azhar. Oh, Azhar juga. Azhar teh dulu SD CM kan sih? Iya. Putranya Pak Jumadi kan? Iya. Oh, ini ya Pak kita kira teh putrinya Pak Jumadi itu yang di sana, yang di kelas 7 terakhir. Tadi Pak Ugi ngajar di sana, kira ada di sana. Oh, ini ya. Berarti ini teh adiknya Sofia ya, kelas 8 ya. Oh, asik deh ya. Oke. Azhar ya, kalau gitu tulis dulu namanya biar nggak lupa. Lanjut ke yang berikutnya, Badai. Hadir? Badai Abrisam Prasetya. Di sininya ada sih, cuman nggak respon. Ini lagi AFK ya. Kalian tahu nggak AFK? Oh, ini ada. Badai hadir? Ya nggak tahu ya, lagi ada apa. Ya udahlah, lagi cari dulu. Wifi-nya oh gitu, baiklah. Pada hadir ya. Ya udah nggak apa-apa karena dimatiin. Jadi kalau misalkan memang ada kendala wifi, ya ngasih tahu kayak gini ya, bener ya kayak yang dicontohin sama Badai ini. Jadi official mode misalkan. Jadi izin matiin kamera dulu atau ngabarin gitu ya di grup WA. Jadi guru tahu gitu sama Pak di rumah. Oke, mau checklist dulu. Badai dipanggilnya apa? Coba ketikin kolom komentar. Badai aja. Badai. Oh, Badai. Badai. Oke. Lanjut ke Delshad Keihan Reizvan. Agak susah nyebutnya. Dipanggilnya siapa nih? Keihan atau enggak Kei? Oh, Kei ya. Kei aja lah biar lebih ini ya. Biar enakin ya, Kei. Keihan dulu sekolah di mana? SD Cendekia Muda. Oh, CM juga ya. Oke. Lanjut ke Elgan Aska Waskita. Hadir. Oh, ini Elgan. Elgan dipanggilnya apa? Elgan ya. Elgan ya. Mantap ya. Bagus-bagus ya. Beda ya nama-nama. Ya makin modern kesini-kesini itu nama-namanya. Oke, lanjut lagi. Fadil Akmal Rikman Syah. Hadir. Oke, dipanggilnya apa nih? Hadir. Fadil ya, sip. Fadil. Lanjut lagi ke Fahri Fayyad Hidayah Dalimunte. Oh, mantap namanya ini. Ada? Hadir? Fayyad? Hadir. Oh, ini. Dipanggilnya apa nih? Namanya unik. Fahri biasanya dipanggilnya. Oh, Fahri. Fahri dulu di mana sekolahnya? SD Niat Takwa. Niat Takwa, di mana itu tuh? Yang di Arca Manik. Oh, Arca Manik. Yang ada masjid. Yang ada masjid ya. Masjidnya banyak di Arca Manik itu ya. Tapi intinya di sana lah ya. Oke. Ini Pak Ogi mohon maaf nggak nanya satu persatu nama sekolahnya, cuma random aja nih yang tersebut aja namanya. Karena waktunya juga terbatas nih kita, jadi kalau misalkan offline biasanya Pak Ogi nanya sekolah di mana gitu ya, terus tinggalnya di mana, terus ya macam-macam lah ya kayak kenalan aja ya. Tapi setidaknya
di awalan kita hari ini, pastinya Togi tahu nama-nama panggilannya aja dulu lah ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan buat ketemu langsung ya. Sekolah udah normal lagi nanti. Oke, lanjut ke Kayuro Ibrahim Anakay. Hadir? Ini ada nih Kayuro. Oh ini nih. Di-unmute Kayuro, hadir? Oh iya, dipanggilnya siapa nih? Iya. Dipanggilnya Iya. Oh Kia ya. Oh singkatan kayaknya ya. Singkatan dari Kayuro Ibrahim Anakay. Wah, mantap ya. Iya ya. Sip. Ya. Lanjut Kumara Yusuf Agdi Wijaya. Hadir? Hadir. Nah, dipanggilnya siapa? Wijaya? Mara atau Mara? Oh, Mara ya. Kirain Wijaya. Siap. Kalau dicatat dulu. Mara ya. Oke. Pak, saya izin mau tes. Ya, Kumara. Ya, silakan. Terus Muhammad Ridho Al-Farizi. Hadir? Hadir. Oh, kameranya kan nyalain dong. Ridho? Halo. Ridho kemana? Oh, kayaknya lagi gangguan internet kayaknya ya. Oh, bentar ya. Sip, ditungguin deh. Ridho. Dipanggilnya Ridho aja ya. Ridho. Ini pengen lihat mukanya. Oh, ini. Bukan, ini mah Rasya. Ridho kemana ya? Muhammad Ridho. Oh, ini. Ya, ya. Yang backgroundnya merah. Coba lihat mukanya dong. Ini kepotong mukanya. Oh, ini ya. Cabi-cabi gitu ya. Sip, dah. Ridho ya panggilannya ya. Sip, lanjut ke Muhammad Dafa Al-Haq. Hadir? Halo Pak, hadir. Oh iya, nyalain kameranya bisa? Nah, ini nih, pakai handphone ya? Iya. Oh iya, iya. Dafa nanti coba login di laptop kalau ada ya. Nanti biar lebih enak belajarnya ya. Oke, Dafa dipanggilnya Dafa aja. Iya. Oke, sip. Pak izin ke toilet. Ya, Fahri, silahkan. Lanjut ke berikutnya adalah Muhammad Fahri Putra Nugraha. Yang barusan izin ya. Muhammad Fahri. Ya udah, cek saja. Panggilannya Fahri aja. Jangan sama kayak yang itu ya. Tadi siapa? Ini Fahri juga. Ini Fahri juga. Bedanya apa ya? Fahri. Namanya Fahri juga ya. Bedanya Muhammad Fahri lah yang inilah ya. M Fahri. Biar beda sama yang sebelumnya. Fahri Fayan. Oke, lanjut ke Faras. Hadir? Oh, ini Faras nih. Muhammad Faras hadir? Oh, mikrofonnya kenapa, Faras? Mikrofonnya nggak bisa nyala. Mic saya bermasalah ya. Keyboardnya mungkin bermasalah ya. Ini caps lock semua. Ya udah, dipanggilnya Faras aja deh ya. Ada yang sama. Atau dipanggilnya siapa? Faras. Dipanggilnya apa? Faras? Syria dipanggilnya atau Hafiz atau oh Hafiz ya Hafiz. Hafiz. Oh dari Hafiz ya jadi Hafiz. Oke, kita catat dulu. Lanjut Muhammad Haunan dia Ulhaq. Hadir Pak.
Oke, oh ini. Dipanggilnya apa nih? Aunan. Aunan. Sip. Oke, checklist lagi. Muhammad Rasya Alifya. Hadir? Hadir, Pak. Oh iya. Adelio. Halo Adelio. Tadi terlambat masuk ya? Iya. Nah, dipanggilnya apa Jadi- nih? Apa? Tadi kenapa? Ini laptopnya error tadi. Oh gitu, iya iya. Dipanggilnya apa? Adelio. Oh Adelio ya. Oke, Adelio panggilannya. Sip. Mau izin ke toilet tadi ya, sok, boleh. Terus Muhammad Rasya Alifya hadir? Ya, Pak, hadir, Pak. Oke, dipanggilnya siapa? Rahasia. Rasya. Sip. Ini nih. The famous people ya. The famous person. Panggilnya apa ya? Person lah tulisannya. Obama Sultan Abyan. Hadir? Hadir. Oh, dipanggilnya apa nih? Obama. Iya. Nah, Mas Obam ya, baiklah. Dulu sekolahnya di mana, Obam? Di Al-Irham, Al-Ihram teh di mana itu teh? di depan Lapas Sukamiskin, di sebelah di Bor. situ. Oh iya. Oh, sip lah ya. Mas Obam. Calon ini kayaknya KM ini ya. So, KM kayaknya. Siap. Oke, lanjut. Pranadipta. Nah, ini yang nge-add Instagram Pak Ugi kemarin. Halo, Dipta, hadir Dipta. Dipta. Halo Pak. Yo. Dipta, panggilannya Dipta ya, berarti Siapa, ya. Pak? Lagi udah kenal, sering lihat nih Dipta dulu. Iya Pak. Ya, sip ya. Lanjut, Pranaja Tiandi. Hadir, Pak. Hadir. Dipanggilnya apa nih? Naja. Ya. Siap. Naja, lagi coba tulis dulu. Sip. Safwan Ganim Tirta. Hadir. Dipanggilnya apa nih? Safwan. Siapa? Safwan. Oh, Safwan. Oh, mirip kayak Pak Sofwan ya. Kualitasnya. Satu lagi terakhir, Yuslam. Hadir Yuslam? Yuslam ini ada tapi nggak respon. Yuslam, halo. Assalamualaikum. Yuslam? Kayaknya lagi sesuatu mungkin ya, AFK atau apa? Yang belum ke absen atau belum kelihatan adalah Akbar Lanang Prabowo ya. Belum ke cek atau kayaknya belum hadir di sini ya. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut ya, silakan duduk yang enak. Yang mau ke toilet tadi Robi udah kasih kesempatan ya, silakan fokus dulu gitu ya. Fokus dulu, kalau perlu ada buku catatan silakan disiapin aja. Barangkali nanti ada yang mau dicatat ya. Robi coba presenting PowerPoint-nya. Oke. Nah, udah ada di sana? Udah. Oh, udah ya, sip. Baik. Ya, bismillah, kita lanjutkan ke agenda kita yang intinya kita insya Allah nanti selesai jam 11.30-an ya. Bismillah, kita lanjut ke materi level 7 ya. Matematika level 7 bareng Pak Ugi ya. Nanti insya Allah matematikanya sama Pak Ugi di kelas 7 nih. Oke, nanti yang akan kita bahas ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah ngapain sih belajar matematika ya. Nanti matematika tuh tujuan belajarnya ada apa aja. Kenapa sih matematika ada di TK gitu ya, ada di SD, ada SMP sekarang ya, SMA ada, terus di
kuliahan kalian mau ambil program ahli yang mana gitu ya, mau seni, mau bahasa, mau sosial gitu ya, pasti ada matematika. Apa sih harus belajar terus matematika ada terus gitu ya di setiap kesempatan gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Terus yang lanjutannya aturan belajarnya ada apa aja nih ya, nanti pas bareng sama Pogi pencet bareng sama Pogi harus gimana gitu ya, apa yang aja yang harus disiapin, ada belajarnya gimana juga gitu ya. Terus nanti kita coba intip materi matematika yang akan kita pelajari di kelas 7 ya, semester 1 dulu. Nanti Pogi tampilin juga mind map-nya gitu ya, dan materi prasyaratnya. Jadi kenapa ada prasyarat gitu, ini yang membedakan matematika sama pelajaran yang lain. Jadi misalnya gini, dulu kalian kan pernah belajar di IPA tentang tata surya mungkin ya, atau planet-planetan gitu ya di SD. Untuk lanjut ke materi tata surya ini, sebelumnya mungkin kalian pelajarin materi sistem pencernaan misalnya gitu ya. Nah, untuk bisa belajar materi tata surya ini nggak perlu syarat harus ngerti dulu sistem pencernaan sebenarnya tuh. Nggak wajib banget atau urgent banget untuk ngerti sistem pencernaan, karena nggak ada kaitannya antara materi tata surya dengan materi pencernaan. Nah, beda sama matematika. Kalau matematika misalnya kita pekan depan mau belajar tentang perkalian. Nah, sementara yang materi sebelumnya itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu nggak bisa kita kalau misalkan lanjut ke materi perkalian, kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan aja belum bisa atau masih belum ngerti gitu ya. Nah, itu makanya ada yang disebutnya materi prasyarat. Jadi prasyarat itu syarat untuk lanjut ke materi berikutnya itu materi apa aja gitu ya. Jadi syarat-syarat untuk masuk ke matematika SMP ini harus bisa nguasain apa dulu nih di SD-nya gitu ya, atau kemampuan apa dulu nih sebelumnya gitu ya. Nanti kita akan coba lihat juga ya di tip juga. Dan terakhir penilaiannya gimana gitu ya, apa aja sih aspek yang mau Paugi nilai gitu ya, yang akan dimasukkan nanti, digabungkan nantinya jadi nilai rapot tuh komponennya ada apa aja gitu ya. Siap nyimak ya. Tadi ada yang chat, coba Paugi lihat dulu Pak, mana tadi koleksi. Ya nggak apa-apa Islam. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, dimulai dengan pertanyaan ini nih, ngapain sih belajar matematika? Penting nggak sih belajar matematika? Jadi ini pertanyaan yang mainstream sebenarnya. Kenapa sih kita harus belajar matematika? Menurut kalian coba pentingnya belajar matematika buat apa sih? Nah, coba yang mau jawab di kolom komentar boleh, atau di unmute aja boleh si mikrofonnya. Coba ada yang mau jawab nggak? Pentingnya belajar matematika sih buat apa sih? Untuk menghitung, kata Obama ya, sip, betul. Yang lain ada lagi nggak? Ini yang raise hand nih, Muhammad siapa nih? Muhammad Faras, boleh. Buat masa depan Pak, masa depan emang gimana? Ketahunan buat berdagang. Nah, kata Fahri, penting banget, tapi Pak kalau matematika bakal, bentar, saya lihat. Penting banget, tapi Pak, gimana sih ini teh biasanya? Penting banget, tapi Pak, kalau matematika bakal kepake programming nggak sih? Iya bener ya, programming. Jadi gadget-gadget yang sekarang kalian gunakan itu pakai bilangan biner atau yang 1010 itu ya, itu dibaca di matematika juga gitu ya. Lagi nulis APK. Nah, kata siapa lagi nih? Ini Paugi akan catat siapa-siapa aja yang ngasih pendapat ya, yang ngasih pendapat di kolom chat gitu. Nanti ini akan kerekam juga siapa-siapa aja, nanti jadi poin tambahan ya. Penting kata Darshan ya, penting karena setiap yang kita lakukan pasti butuh perhitungan. Nah ini benar ya. Jadi perhitungan itu nggak cuma ngitung angka aja sebenarnya. Jadi matematika itu tidak hanya terkait dengan angka atau bilangan. Jadi di matematika itu ada kemampuan berpikir kritisnya, ada kemampuan logikanya gitu ya, sistematika gitu ya, dan lain sebagainya. Itu banyak banget gitu ya. Aplikasi-aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari itu butuh matematika gitu ya. Ini apa nih?
Bukan APK, tapi lagi nyatet biar apa-apa. Oh, apaan maksudnya? Fahri Fayad. Bahasa Python. Ini kayaknya Fayad belajar programming ya, Fayad. Fayad bisa bikin program, aplikasi gitu bisa nggak? Coba nyalain mikrofonnya aja deh biar kita ngobrol langsung. Belum, Pak. Oh, belum. Tapi tahu nih ya bahasa Python nih, bahasa apa? Iya, tahu. Oh, soalnya suka nonton, Pak. Oh, suka nonton. Wah, aku jadi inget dulu kakak kelas kalian juga udah alumni tapi sekarang namanya tuh Arsya. Dia itu pernah bikin program game. Bikin game tapi dia bikin sendiri. Jadi pakai bahasa-bahasa programming gitu. Jadi itu logikanya dia tuh benar-benar bagus banget gitu. Jadi tersusun gitu ya sistematikanya. Dan dia seneng banget sama matematika. Nilainya, udah jangan ditanya ya nilai matematika dulunya gimana gitu ya. Jadi itu salah satunya ya. Jadi aplikasinya di zaman modern sekarang justru pengembangan aplikasi gaming misalnya atau program aplikasi yang lainnya gitu ya di App Store atau di Windows gitu ya, itu kepake banget gitu ya, kepake banget matematika ini nih ya. Kata Yuslam katanya matematika penting untuk perhitungan, lalu untuk programming apalagi kalau misalkan kita programmer. Iya ya, dijelasin tadi dibahas ya gitu ya. Jadi Pogi lanjutin aja slide-nya nih. Jadi kalau misalkan ada yang masih bilang saya nggak suka matematika sebenarnya, Pak, kenapa harus matematika sih? Pusing katanya tuh ya, pusing dan lain sebagainya gitu, nggak suka. Nah itu segera untuk dihindari. Kenapa? Karena kita justru yang butuh sama matematika itu butuh, ilmu matematika itu butuh, perlu banget untuk penunjang nantinya ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan kita belajar tentang fisika misalkan nggak bisa matematikanya nggak suka nih, nggak mungkin bisa menguasai ilmu fisika. Kita suka sama sosial gitu ya, tapi nggak bisa perhitungan perhitungan logikanya atau matematisnya nggak ada. Jadi nggak bisa kuasain sepenuhnya ilmu sosial itu gitu ya. Jadi tetap kita harus butuh matematika, sehingga hilangkan mulai sekarang hilangkan semua anggapan bahwa saya nggak suka belajar matematika atau saya nggak suka matematika sehingga saya nggak perlu belajar lagi lah matematika, ngapain sih, kan ada pelajaran yang lainnya gitu yang saya suka. Nah, itu jangan. Hati-hati dengan mental blocking. Apalagi menyebutnya itu sebagai mental blocking ketika kita menjudge suatu objek. Misalkan matematika, saya nggak suka matematika, ini bahaya. Bahayanya apa? Jadi nanti kalau misalkan kalian belajar matematika, semudah apapun materinya yang kalian pelajarin gitu ya, itu akan terasa sangat sulit. Bahkan misalkan perjumlahan misalkan 100 tambah 200, matematika udah males nah, padahal gampang gitu kan ya, padahal gampang untuk dikuasain atau dipahamin gitu yang seperti itu. Jadi kenapa di awal mungkin terasa sulit, karena kita itu masih belum terbiasa dengan apa yang kita temuin. Sama aja kayak kita belajar naik sepeda deh ya. Naik sepeda awal-awal mungkin kita masih nggak seimbang, goyang-goyang gitu ya, karena kita masih belum terbiasa gitu ya. Tapi kita butuh naik sepeda tuh butuh, harus bisa naik sepeda, nanti nggak bisa naik motor atau nggak bisa sepedahan sama teman gitu ya. Sama matematika juga kayak gitu. Jadi beranikan diri aja dulu, nikmatin prosesnya, nggak apa-apa jatuh juga, atau misalkan nggak apa-apa misalkan nilainya kecil misalkan, jangan langsung udahlah saya malas deh, jangan sampai kayak gitu. Jadi cobain aja terus, nikmatin aja prosesnya. Susah itu wajar karena belajar namanya juga ya, susah itu wajar karena belajar. Jadi mulai sekarang hilangkan semua anggapan-anggapan bahwa matematika itu nggak penting atau matematika itu saya nggak suka gitu ya. Jadiin matematika teman kalian supaya mereka juga si matematika ini jadi jadi teman kita juga nantinya gitu, untuk bisa menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari gitu ya. Gitu. Tadi ada yang nyebut juga buat berdagang, nah benar ya buat dagang. Nanti kalau misalkan nggak bisa ngitung berkalian terus ditipu sama orang gitu ya, bahaya gitu ya. Terus misalkan ada berita hoax itu kita nggak bisa hitung-hitungan,
matematisnya atau logikanya bahaya, kita akan termakan hoax dan mudah ditipu nantinya ya. Gitu. Jadi matematika nggak cuman belajar tentang angka, nggak cuma belajar tentang ngitung kali bagi, enggak gitu ya. Jadi nanti tuh kalian akan dilatih untuk berpikir nalar, narik kesimpulan gitu ya. Misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen gitu ya, untuk menunjukkan kesamaan, perbedaan konsistensi dan inkonsistensi. Nanti kalian akan difasilitasi untuk mencoba misalkan membaca diagram. Ada diagram grafik kenaikan ini penderita COVID gitu ya di Jawa Barat misalkan. Nah, itu juga salah satu aplikasi matematika juga. Jadi cara membaca data matematis sehingga kita bisa ambil kesimpulan dari sana. Oh, ternyata tahun segini tuh tingkat kenaikannya tuh tinggi gitu ya matematika. Nah, itu salah satu berpikir nalar gitu, menarik kesimpulan. Kayak gitu ya, salah satu tujuan belajar matematika itu. Jadi nggak selalu cuma angka doang. Yang lainnya juga kalian bisa kreatif, nantinya kreatif melibatkan imajinasi juga gitu ya. Jadi kalian mulai berpikir abstrak nantinya. Salah satunya untuk yang suka banget sama programming gitu ya, kreatif nanti bikin gamesnya, misalkan pengen ada objek batu, misalkan ada objek mobilnya, ada apa, terus nanti kalian gimana cara menyusun bahasa programmingnya pakai matematika gitu ya. Itu kerasa banget kalau misalkan kalian nanti nyobain praktiknya gitu ya. Terus nanti pemecahan masalah juga udah jelas itu ya, ini sering banget kan temuin di soal-soal matematika tentang soal cerita lah ya, intinya yang kayak gini, mecahin masalah. Dan kemampuan menyampaikan ini yang tadi Pogi bilangnya, membaca grafik, diagram, peta gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Ini tujuan matematika secara umum gitu ya, secara umum. Nanti kalian tidak menjudge bahwa matematika hanya hitung-hitungan, tidak ya. Jadi mulai terbuka lagi bahwa matematika itu banyak banget gitu ya fokusnya. Makanya kenapa dari TK malah ya, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi pun kalian akan terus ketemu sama yang namanya matematika. Kalau kalian musuhin dia gitu ya, si matematika bakal musuhin kita dan malah jadi menyusahkan kita sendiri gitu ya. Jadi, makanya udah yuk damai aja lah, kita hadapin aja dia, kita coba ngertiin si matematika itu kayak gimana gitu ya. Semangat ya gitu. Ya, tapi balik lagi ke niat kita gitu ya. Ada beberapa tokoh yang zaman dulu ya, namanya ini Al-Khawarizmi ya, namanya itu, ini begitu terkenal sampai sekarang. Jadi sampai sekarang bukunya ini, buku Al-Jabar namanya tuh. Jadi beliau tuh dulu tahun 1000, sekarang udah tahun 2001 ya, 2021. Jadi 1000 tahun yang lalu beliau hidupnya. Dulu ada universitas, Pogi lupa namanya, pokoknya ini tuh waktu kejayaan Islam, pokoknya fase-fase khalifah dulu tuh ya. Ada namanya beliau ini Al-Khawarizmi, beliau nulis ini niatnya adalah untuk ini nih, saya harus memudahkan matematika dengan ini. Jadi memang dari dulu juga matematika itu dianggapnya memang susah. Tapi beliau dengan niatnya ini, mereka belajar matematika dan ingin memudahkan si matematika ini dengan bukunya ini gitu ya, karena sebagian besar ibadahnya kaum muslimin harus menggunakan ilmu matematika. Dengan niat kayak gini aja gitu ya, tentu Allah dengar kan ya, Allah dengar, Allah mudahkan semua urusannya. Bahkan sampai sekarang pun gitu ya, buku ini masih kepake. Gadget-gadget yang sekarang kalian pegang ini aplikasi dari Al-Jabar ini nih gitu ya. Aljabar ini mungkin nggak pas matematika SMP gitu, bukan berarti kalian udah belajar aljabar langsung bisa bikin gadget, bukan gitu ya. Tapi dasar-dasar ilmunya itu dari sana berkembang sampai kalian bisa megang gadget yang sekarang kalian gunakan gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita niatkan dengan yang benar gitu ya, niatnya itu benar karena Allah gitu ya, bukan karena pengen nilainya, bukan cuma pengen pas saya belajar matematika supaya nilai matematika saya tinggi, bagus gitu ya.
Pak saya belajar matematika supaya saya bisa naik kelas misalkan. Bagus juga gitu ya. Atau yang lainnya lah supaya masuk ke sekolah favorit atau misalkan untuk bisa lulus dari tes gitu ya. Itu bagus niatnya. Tapi coba selipkan niat dari sana itu, selipkan Allahnya tuh di mana. Buat Allahnya tuh mana gitu. Supaya apa? Supaya kayak beliau ini nih. Bayangkan ilmu yang sudah beliau sampaikan sampai sekarang gitu ya, itu digunakan gitu dan jadi manfaat buat semua orang. Bahkan bukan cuma muslimin doang, di sini kan niatnya buat muslimin aja gitu, buat orang-orang Islam aja niatnya itu. Ini kerasa buat yang non muslim itu menggunakan konsep aljabar ini. Tahu namanya siapa yang pembuat Facebook dulu ya, bukan pembuatnya, founder Facebook lah ya, namanya tuh siapa kok gue lupa. Beliau tuh mengagumi banget sosok ini gitu ya, karena konsep aljabarnya ini gitu ya, bisa sampai membuat aplikasi Facebook ini. Sampai sekarang juga digunakan. Itu Facebook sekarang udah merambah ke WhatsApp gitu ya, ke Instagram dan lain sebagainya gitu. Jadi makin kepake banget gitu ya untuk kehidupan kita dalam sehari-hari gitu ya, gitu. Nah, sekarang makanya perbaiki niatnya. Jadi tips belajar matematika ini versi Paugi ya. Jadi yang pertama harus kalian benarkan dulu atau kalian fokuskan dulu adalah ilmu itu adalah dari Allah kan, semua sumbernya ya. Ini sepakat gitu. Allah yang ngasih ilmu ke kita, maka ya kita minta ke yang punya gitu kan ya, minta ke yang punya dengan niat belajar yang benar gitu. Minta ke Allah, rayu ke Allah, ya Allah pengen saya tuh bisa matematika gitu supaya saya nanti gini misalkan. Jadi ceritain, minta aja kalau tiap doa tuh ya, karena bukan cuman kita karena giat belajar aja bisa matematika, tapi karena Allah takdirkan atau Allah kasih kemudahan untuk kita supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Jadi kita bisa menguasain itu, gitu ya. Ini bukan dari Pak Ugi aja yang bilang seperti ini, dari ulama-ulama yang terdahulu juga. Yang pertama kali harus kita fokuskan ketika belajar ilmu apapun itu, minta dulu ke yang punya ilmu, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah belajar sama guru yang profesional di bidang matematika. Udah jelas ini mah ya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita belajar matematika sama sama guru olahraga misalkan gitu ya. Mungkin guru olahraga bisa sih matematika, tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan kepada orang yang memang lulusan matematika atau emang gurunya ahli matematika gitu kan ya. Misalnya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita bahkan semuanya sudah profesional di bidangnya. Jadi kalian bisa insya Allah cukup gitu ya untuk bisa belajar matematika pada guru yang tepat gitu ya. Hanya saja kalau misalkan memang kalian punya guru les di luar gitu ya, entah itu les private atau di lembaga tertentu, silakan carilah guru-guru yang memang profesional di bidangnya gitu ya, di matematika gitu ya, supaya konsepnya terjamin gitu ya, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang sesuai gitu ya dengan matematika yang sebenarnya gitu. Di sini ada yang les juga? Enggak? Atau pernah les dulu matematika khususnya ya, matematika, ada enggak yang pernah les? Ada yang pernah les? Enggak ada ya? Nah, insya Allah cukup lah ya belajar di sekolah juga, tidak perlu misalkan ini pernah nih, Obama pernah les matematika ya, pernah. Obama doang mungkin ya, nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah yang di sekolah aja udah cukup lah ya, udah cukup untuk bisa les matematika. Tapi kalau misalkan memang kalian perlu pengulangan materi sebelumnya gitu ya, kan kalau di sekolah di SMP misalkan ya, materinya ya materi yang SMP tentunya, nggak mungkin ngulang lagi yang SD. Tapi kalau misalkan memang saya dulu di SD itu ketinggalan materi perkalian misalkan ya, saya masih lupa dulu materi yang menghitung luas daerah ini itu gitu ya, ketinggalan pokoknya saya tuh ya, berarti kamu perlu untuk guru pendamping atau misalkan bukan guru pendamping, guru les yang khusus untuk
mengulang lagi materi matematika yang sebelumnya, gitu ya. Jadi itu tergantung dari kalian apakah kondisi kalian memerlukan atau enggak. Aku mah lesnya di Shinkanjuku. Apaan tuh Shinkanjuku? Apaan tuh Pak Hari? Pagi baru dengar. Iya, Dava, silakan. Bintah Sin. Shinkanjuku apaan, Pak Hari? Oh, kayak lembaga Kumon gitu ya? Oh iya, iya. Obama pernah di Kumon dan Shinkanjuku. Oke, sip ya. Ya, mantap. Mudah-mudahan kepakai ya. Ya, bisa lanjut lagi. Oke, lanjut. Tips berikutnya. Nah, ini nih, belajar dengan guru yang dekat dengan Allah, sehingga bukan hanya ilmu matematika aja yang diperoleh, tapi peningkatan keimanan pun bisa diperoleh. Jadi ada keberkahan di sana, gitu ya. Jadi nggak cuma kalian dapat ilmu matematikanya aja, tapi keterkaitan dengan keislaman gitu ya, dengan Allahnya gitu ya, kalian dapat. Insya Allah yang guru-guru saya mah aman lah untuk yang ini mah ya. Karena kalau misalnya kalian udah dikasih tahu belum, kalian nanti ada lembar mutabah, jadi kalian dicek juga ibadah-ibadahnya ya, sholat wajibnya gimana gitu ya, ngajinya gimana gitu tiap hari ya. Guru-guru juga sama kayak gitu ya, guru-guru juga mengisi lembar mutabah gitu untuk melihat ibadahnya juga kayak gimana gitu ya. Yang berikutnya yang keempat, rutin menyelesaikan permasalahan matematis ya. Jadi rajin ngerjain soal juga itu penting juga gitu ya. Misalnya kalian udah belajar tentang tentang hitung luas daerah gitu ya. Nah, kalian udah paham ilmunya, coba praktekkan untuk ngerjain soalnya misalkan, atau kasus-kasusnya kayak gimana kita coba selesaikan dengan ilmu yang udah kita peroleh dari guru. Makanya setelah pematerian kan guru suka ngasih silakan kerjain latihan soal ini, silakan kerjain latihan soal ini gitu ya. Jadi latihan-latihan ini tuh untuk merutinkan, menyelesaikan, makin rutin makin terbiasa gitu ya. Jadi kayak orang olahraga naik angkat barbel gitu ya. Mulainya dari yang ringan dulu ngangkatnya gitu kan. Dari yang 5 kilo dulu misalkan, terus udah 5 kilo udah kuat, naikin lagi gitu terus sampai terbiasa. Matematika juga sama gitu ya. Nah, semakin sering diulang, semakin terbiasa dan makin ingat nantinya. Gitu ya. Terus mulai tahapan yang mudah terlebih dahulu. Jadi mulai dari yang gampang dulu aja, nggak usah langsung ke yang susah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang susah aja bisa, yang gampang juga udah pasti bisa. Tapi disarankan bertahap. Mulai dari yang mudah dulu. Naikin lagi levelnya, kalau udah bisa naikin lagi terus sampai berkembang terus hingga makin master ya, makin expert lah ya si kemampuannya. Nah, mulai dari diri sendiri ya, dan mulai saat ini, dan tekadkan dan konsisten ketika untuk belajar matematika atau ilmu yang lainnya juga bisa gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyain dulu terkait dengan yang tadi gitu. Jadi matematika kalian jangan judge bahwa itu sesuatu yang mengerikan gitu ya, atau sesuatu yang dihindari gitu, yang malas saya belajar matematika, jangan gitu ya. Itu mah bahaya kalau misalkan udah ke mental blocking kayak gitu. Kayak lagi kalau udah kayak gitu teh dikasih yang gampang pun udah jadi menghindar aja, terus mental-mental ilmunya tuh kayak pakai tameng kayak tadi ya, kayak ini nih. Nah ini kayak tameng aja, ilmu tuh mau masuk teh mantul lagi terus keluar lagi, nggak bisa masuk ke dalam hatinya gitu ya. Jadi ini bahaya. Jadi berpikirlah yang positif gitu ya. Oke, kita jeda dulu. Nah, ada yang ditanyain dulu sampai sini? Nah, jadi nanti ini PPT-nya atau PowerPoint-nya, ini Pogi akan posting di Google Site. Google Site-nya kemarin Pogi udah share ya di grup. Kalian bisa download nanti PPT ini. Kalau misalkan nulisnya ketinggalan gitu ya, boleh nanti lihat lagi si PowerPoint-nya ini nih ya. Oke, kita lanjut aja ke aturan belajar matematikanya nanti gimana ya. Oke, kalau misalkan dalam
Islam punya konsep kalau misalkan mau belajar atau menuntut ilmu tuh prinsipnya tuh 4, ada 4. Yang pertama, kuatin iman dulu. Iman dulu yang pertama. Jadi perbaiki amal ibadah kalian, sholatnya rajin gitu ya, sholat wajibnya penuh gitu tiap hari 5 waktu itu nggak pernah ketinggalan. Terus misalnya tambahin lagi sama sholat sunahnya gitu ya, sama ngajinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi makanya kenapa di sekolah kita itu ada penilaian ibadah juga. Salah satunya prinsipnya ini, yang paling pertama itu kalian harus perbaiki ibadahnya. Karena yang tadi, konsep tadi sebelumnya kan, kalau misalnya ilmu itu yang pegang kan Allah ya. Jadi kalau misalnya kita mau minta ke Allah, tentu kita harus melakukan sesuatu yang Allah suka. Benar nggak? Yang Allah suka, yang Allah seneng gitu ya. Kayak ke orang tua lah, misalkan kalian pengen jajan gitu ya, atau pengen beli mainan misalnya, ya harus dibaik-baikin dulu kan ke orang tua gitu, ngelakuin apa kayak bantu gitu, ini itu rajin gitu ya. Jadi orang tua senang, terus kalian minta sesuatu, ya pasti dikasih lah kalau misalkan orang tuanya senang, udah kayak gitu mah ya. Suka gitu apa yang kita lakuin sehari-hari gimana gitu, nurut dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Mau minta apapun dikasih gitu. Sama kalau juga karena Allah juga yang pegang ilmu itu, yang memiliki ilmu. Kalau misalkan kitanya disukai sama Allah, apapun yang kita minta pasti dikasih. Gitu konsepnya ya. Jadi yang pertama, iman dulu perbaiki. Jauhi yang namanya dosa-dosa gitu, ngebohong atau misalkan apa gitu ya. Hindari dulu ya, hindari pokoknya. Terus yang kedua adalah adab. Nah ini yang Paul tulisin di sini nih ya, adab. Jadi ketika misalkan kalian menuntut ilmu itu ada adabnya, ada tata caranya. Misalkan mau masuk rumah ya ketuk pintu dulu lah gitu ya. Jangan langsung solong masuk ya. Ada adabnya gitu ya. Jadi nanti kita bahas sudah ini bagaimana sikap terhadap guru sebaiknya gitu ya, dan aktivitas pembelajaran dan lainnya gitu ya. Terus yang udah adab nanti ke ilmunya. Kalian udah dapat ilmunya, udah dipahamin belajar ilmunya, nanti udah itu diamalkan. Yang keempat, amalkan gitu ya. Udah ngerti ilmunya, kita praktekkan. Nanti insya Allah kalian di sekolah CM ini udah selesai belajar materi gitu ya, sekolah biasa, nanti udah itu ada proyek gitu ya, ada proyek kolaborasi lah kita nyebutin itu. Jadi nanti akan ada kolaborasi matematika sama pelajaran yang lainnya, mengerjakan suatu proyek tertentu yang ini kaitannya untuk pengaplikasian ilmu yang udah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi ada impact-nya atau ada implementasinya. Buat apa sih belajar matematika gitu ya, ginian gitu. Terus nanti kalian rasakan sendiri apa manfaatnya di sana gitu ya, insya Allah. Terus nanti Pogi akan bahas tentang teknisnya juga, gimana ya teknis pembelajaran matematika. Kita lanjut aja dulu. Nah ini ada belajar yang seperti tadi Pogi bilang. Pertama, luruskan niat saat belajar yang tadi gitu ya. Niatkan, doa dulu, makanya tiap belajar kita doa dulu, wajib gitu ya, minta ke Allah supaya dikasih ilmu. Terus belajarnya, udah berdoa, udah minta ke Allah, tunjukkan kesungguhan kita. Niat gak sih belajar tuh misalkan. Kalau misalkan orang mau datang ke sekolah kan nyiapin dulu bukunya, alat tulisnya dibawa gitu ya, pakai seragam. Nah, kalian juga sama sekarang juga ya. Jadi siapin buku pelajarannya, alat tulisnya. Nanti kalian juga diminta pakai seragamnya, karena seragam sekarang masih belum ada. Kalian bajunya juga sesuai gitu ya untuk ini tuh untuk belajar gitu ya. Jadi kesungguhannya harus dilihat juga. Kalau misalkan kita coba berdoa, ya Allah kasih saya ilmu matematika biar saya bisa matematika misalkan. Tapi kesungguhan belajarnya nggak ada, misalkan bukunya ketinggalan, terus alat tulisnya nggak ada, minjem gitu ya, atau misalnya apalah pokoknya nggak niat gitu ya, nggak ada kesungguhan belajar di sana, percuma gitu ya, doa-doa gitu ya, usahanya nggak ada ya percuma ya. Gitu, makanya kesungguhan harus dinaikkan juga. Nah ini tinggalkan amal soleh udah jelas ya, jauhi maksud juga udah jelas. Ini supaya Allah suka. Kalau Allah udah suka mah apalah, mau minta apapun udah dikasih ya. Nah ini bukan kata Pak Ogi ya, ini kata Imam Nawawi. Ini adalah seorang ulama ya zaman dulu gitu ya, yang membuat kita menulis kita ketijian judulnya.
Jadi ini ada salah satu adab belajar. Nah ini nggak cuma di matematika aja ya, di pelajaran yang lain atau kalian belajar ilmu yang lain pun coba terapkan prinsip ini ya. Berdoa, kesungguhan belajarnya, dan tingkatkan amal sholatnya. Gitu ya. Oke. Lanjutannya. Nah ini Pagi udah siapkan modul ya. Jadi modul ini tuh adalah pengganti buku paket. Buku paket atau buku cetak ya. Biasanya kalian kalau sekolah kan diminta ini bukunya silakan beli gitu misalkan ya. Ini Pagi nggak minta kalian untuk beli langsung. Tapi kalau misalkan emang kalian emang sengaja beli itu nggak apa-apa gitu untuk nambah referensi ya. Cuman kurikulum yang kita gunakan itu urutan babnya itu berbeda dengan yang beredar di luar sana, makanya Paugi sengaja bikinkan modul. Ini modulnya udah Paugi upload di Google Site Matematika, linknya ini. Paugi coba presenting aja ya Google Site-nya nih. Coba ini di stop dulu. Sebenarnya kemarin juga Paugi udah ini ya, udah ngasih linknya di grup WA. Jadi untuk main aja dulu gitu ya, main aja ke Google Site-nya. Nah ini Google Site-nya nih, ini ya. Jadi di sini ada beberapa fiturnya. Jadi di bawah ini ada namanya slider. Ini tuh untuk update pengumumannya, ada informasi terhadapnya tuh ada apa gitu ya. Ini ada rekaman video pembelajaran. Jadi kalau misalkan nantinya pas belajar online sekarang tuh ada kendala teknis, misalkan sinyalnya nggak stabil, atau izin karena ada keperluan, ada yang sakit nggak bisa ikutan meeting gitu ya, kalian bisa nonton rekamannya ulang. Ya waktunya terserah mau nonton pas kapan, jadi nanti supaya nggak ketinggalan pas belajar matematikanya gitu ya. Ya, nanti kalian bisa lihat di rekaman sini gitu ya, atau langsung ke video semester 1 misalkan. Sekarang matrikulasi ya, klik di sini aja matrikulasi. Terus, nah nanti di sini ada list videonya. Ini pertemuan 1 kelas 7 triangle, ini baru kelas triangle aja yang ada, nanti kelas kalian juga akan muncul di sini. Untuk pertemuan 1 gitu ya. Jadi biasanya ini update udah muncul videonya tuh sore atau 1 hari setelahnya lah ya. Pagi biasanya update di sana di Google Site-nya. Videonya udah mulai muncul insya Allah gitu ya. Terus fitur yang lainnya, nah ini modulnya nih, modul matematika dan cuplikan pembelajaran, contoh cuplikan pembelajarannya. Jadi kalau yang defaultnya biasanya Pogi mengajar itu visualnya tuh kayak gini nih. Jadi ini ada meja gurunya gitu ya, ini ada papan tulisnya. Jadi dibuat seperti memang ada di sekolah aja gitu, di sekolah pada umumnya gitu. Jadi nggak meeting begini. Meskipun memang aslinya virtual, tapi Pogi buat seolah-olah memang sedang sekolah kayak biasanya gitu. Tapi karena sekarang kondisinya Pogi nggak bisa ke sekolah, kayak ini biasanya peralatannya ini harus ke sekolah. Sekarang Pogi lagi di rumah, jadi nggak bisa ngelakuin default kayak gini. Jadi kayak biasa aja sekarang gitu ya, presenting PowerPoint-nya aja gitu ya. Terus, nah ini modulnya nih, kita klik aja di sini modulnya, terus nanti akan muncul tampilan begini. Kalian bisa langsung download aja si modul ini nih ya, karena yang akan kita bahas materinya semuanya ada di sini, dan ini bisa jadiin sebagai catatan kalian juga gitu ya, catatan kalian selama belajar matematika di sekolah gitu ya. Dan sebagai worksheet juga, ini tuh lembar kerja kalian juga nantinya. Kalau misalkan mau di print boleh, kalau misalkan pas saya download aja nih, ini downloadnya ya, download aja nih disimpan di laptop karena di rumah nggak ada printer, itu juga boleh ya, silakan. Tapi kalau misalkan nantinya diminta untuk ngerjain tugas halaman ini misalkan halaman 2 gitu, coba buka tugas modulnya halaman 2 liburan Sugro 1, silakan kerjain tugasnya gitu ya, kumpulin nanti di Google Classroom misalnya. Nah berarti kalau yang ngeprint mah, kalau yang ngeprint modul ini kalian boleh ngerjain langsung di modulnya di sini, langsung ditulis gitu ya jawabannya. Tapi kalau misalkan nggak di print, berarti kalian harus nulis di buku tulis gitu ya, nggak harus sama soalnya, tapi jawabannya aja pakai cara gitu ya.
boleh kayak gitu juga. Jadi itu opsional, Pogi nggak akan wajibkan kalian memprint ini, tapi disarankan minimal kalian download dulu aja si modul ini. Karena tiap pembelajaran nanti, tiap pertemuan matematika kalian harus menyiapkan modulnya matematikanya itu gitu ya. Gitu. Terus nanti di sini ada seputar pembuatan PJJ nanti gimana gitu ya, tips-tipsnya. Terus ini kelas 7 Putra Elif, mau gabung meeting boleh langsung dari sini atau dari ini, dari apa, link meeting di grup WA gitu ya. Ini tutorial Google Classroom. Kalau misalkan ada yang masih bingung gimana cara masuk Google Classroom, silakan tonton aja video di sininya ya. Ini ada tutorialnya. Fitur dan cara ngumpulin tugas di Google Classroom gimana nih? Tonton di sini gitu ya, boleh. Cara kirim jawaban ujian, cara ngisi daftar ini nggak usah, kayaknya nanti Paugi akan hapus saja karena daftar hadir sekarang Paugi manual langsung dikirimkan ke kesiswaan nantinya gitu ya. Jadi nggak ngisi daftar hadir di Google Classroom lagi, ini Paugi akan hapus saja. Jadi cukup 3 ini aja yang mungkin kalian kalau ada yang masih belum tahu cara pakai Google Classroom bisa simak ini dulu gitu ya. Terus nanti di sini ada agenda dan tugas, biasanya ada kalender ini, kalender namanya itu apa ya? Jadi kalender agenda gitu, tanggal ini pengumpulan tugas atau tanggal 30 ada ujian atau ulangan harian matematika misalkan ya, di sini akan ada notification-nya gitu ya, ada tulisannya gitu. Ya, itu Google Site Matematika. Kalian bisa akses, ini Paugi kasih linknya di kolom chat ya. Oke, Paugi stop dulu ininya. Pak, ada urutan halamannya nggak? Ada di sana ya, urutan halamannya ada di modulnya. Jadi kalian bisa langsung download aja si modulnya. Nanti masalah mau di print atau enggak bebas gitu ya. Kalian tidak diharuskan untuk ngeprint, tapi minimal download aja si modulnya ya. Gitu. Oke. Balik lagi ke PowerPoint tadi. Ntar Paugi tampilin ini gini aja deh biar langsung ya. Oke. Itu yang ada belajar yang khususnya. Yang pertama wajib disiapkan modul ya. Terus yang kedua, silakan buku catatannya atau buku tulisnya, buku tulis matematika cukup 1 aja. Disampul warna putih ya. Warna putih, kalian bisa gunakan kertas HVS atau A4. Yang bekas juga nggak apa-apa, yang bagian putih yang masih ada gitu ya, itu boleh ya, untuk memudahkan nanti kalian menemukan buku matematika di rumah gitu ya. Kalau di sekolah juga kalau bukunya dikumpulkan gitu ya, pokoknya gampang gitu ngeceknya, ini buku matematika pokoknya yang warna putih gitu ya. Oke, terus perhatikan kerapihan dan kondisifan tempat belajar. Jadi meskipun kalian di rumah gitu ya, di kamar atau di ruang mana gitu di rumah, coba lihat sekelilingnya apakah sudah rapi, udah enak dipakai buat belajar di sana atau enggak. Atau misalkan ada TV berisik gitu ya, atau ada suara-suara yang aneh-aneh gitu ya, misalkan gitu ya di sana. Mending cari tempat yang kondusif buat belajar. Jadi biar lebih nyaman dan kalian bisa fokus gitu buat belajar, nggak ke-distract sama yang aneh-aneh di sana gitu di rumah ya. Jadi cari coba tempat-tempat yang memang menurut kalian enak buat dipakai belajar gitu ya. Nah ini poin yang keempat yang penting juga, saat meeting berlangsung gitu ya, diupayakan kamera tetap wajib nyala saat pembelajaran sampai saat pembelajaran berakhir gitu ya. Kalau misalkan ada kendala teknis gitu ya, sinyalnya nggak stabil gitu atau di rumah lagi gimana gitu ya, pokoknya nggak bisa nyalain kamera lah pokoknya tuh. Jadi kabarin aja ke guru ya, Pak saya nggak bisa nyalain kamera karena ini misalkan. Boleh gitu, Paugi akan maksa, nggak mau tahu kamu harus nyalain kamera kayak gitu ya, nggak galak gitu ya, Mbak. Jadi sampaikan aja lah ya, sampaikan aja apa-apa yang jadi kendala saat nyalain kamera misalkan kalau ada gitu. Nah ini yang tadi Paugi di awal ya, KM nanti bikin doa dan beri salam gitu ya. Dan satu lagi yang paling penting ini, pamit saat leave meeting. Jadi ketika pembelajaran selesai ya silakan boleh leave meeting, boleh keluar meeting misalnya gitu ya.
Jangan langsung keluar gitu aja gitu. Baiknya pamit, Pak, makasih ya, assalamualaikum, misalkan gitu. Boleh, itu lebih baik, lebih enak ya. Jadi semua pembelajaran di kelas itu ya, mau nggak cuma matematika aja, coba upayakan untuk terbiasa kayak gitu ya. Leave meeting, pamit gitu ya. Pak, saya dulu makasih gitu ya. Salam gitu. Nah, itu ya. Nanti kita coba di akhir pembelajaran sekarang. Nah, terus teknik pembelajarannya nanti akan ada 3 jenis ya. Nanti ada diskusi kelompok gitu ya. Nanti kalian coba Google Meet. Nanti di kelompok 1 nanti link Google Meet-nya yang ini misalkan. Kelompok 2 yang ini beda-beda gitu. Nanti sesekali Pak Ugi akan berkunjung ke link meeting kalian gitu. Apakah kalian diskusi gitu ya atau ngapain itu di sana gitu ya. Atau nanti kita coba ke platform yang lain pakai Gather. Ada yang pernah pakai nggak? Kalau nggak ada, nanti ini sesuatu yang mungkin baru buat kalian ya. Selain Google Meeting, ada Zoom juga, ada Gather. Ya, tapi Pak Ugi nggak pakai Zoom, ya pakai yang Google Meeting. Terus nanti teknis ujian juga bisa tanya jawab gitu ya. Sesekali pakai spin wheel. Jadi nanti diputar gitu, nama-namanya ada di putaran itu, diacak gitu ya, diputerin, nanti jarumnya berhenti di mana, ke nama siapa, nanti Ogi bisa tanya ke orang itu gitu, atau nanti siapa yang berkesempatan buat dapetin hadiah misalkan ya ke nama itu, nanti itu yang menang gitu. Dan nantilah gitu ya kayak gimana pas belajar di pekan depan. Terus satu lagi ada quiz test atau games ya. Ini mungkin kalian yang senang juga nih, bagi yang senang sama games gitu. Nah, nanti kita coba gunakan Quizizz ya, atau Wordwall atau yang lainnya lah ya, banyak ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan nantinya. Tapi sifatnya quiz test atau games ini untuk mengecek pemahaman. Jadi ketika misalkan Pak Ugi udah selesai menjelasin materi, supaya Pak Ugi bisa tahu pemahaman kalian gimana, kita main games gitu ya, atau quiz test. Nanti kalian lomba-lomba siapa yang menang gitu. Nanti ada poinnya gitu ya, ada poin tambahannya untuk yang bisa. Oke, terus Google Site tadi udah disampaikan ya. Nah, gitu. Ya, itu teknis pembelajarannya. Teknis pembelajarannya kayak gitu, ada adabnya gimana gitu ya, nanti pas belajar gimana, kurang lebih kayak gitu ya. Silakan sampai sini dulu, kita jeda dulu sebentar. Ada yang ditanyain dulu nggak? Oke, ini coba Pogi ganti ke Windows ini nih. Pogi coba lihat kolom komentar. Ini kalau lagi mode kayak gini tuh, mode presenting gini, Pogi nggak bisa ngelihat komentar langsung ya. Ya, boleh ke toilet dulu boleh. Gather Town bukan Gather gitu. Jadi gamenya tuh kayak apa ya? Impostor tuh apa sih namanya tuh? Games itu teh. Mungkin kalian pernah tahu namanya teh. Among Us, gitu. Mirip-mirip kayak gitu. Nanti kita cobain lah ya, belajar kelompok, tapi tetap meeting gitu. Tapi ada karakternya. Kalian bisa ke ruang mana gitu ya, nanti kita cobain lah ya. Pak izin ke toilet ya, boleh. Jadi sesekali di pembelajaran juga, Pogi nggak akan terus-terusan jelasin meeting gitu ya, saat meeting jelasin terus ya. Kalian harus fokus terus, nggak mungkin gitu ya. Jadi kalian juga butuh ada jeda sebentar gitu, kayak gini ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sama kalian, baru nanti lanjut lagi materi yang akan dibahas. Gitu ya. Jadi kalian juga karena kondisinya memang lagi pandemi gini gitu ya, kalian juga mau nggak mau belajarnya harus di depan layar terus gitu ya. Jadi sesekali pas jam istirahat itu kalian coba keluar rumah gitu ya, atau di teras rumah atau di balkon gitu ya. Coba lihat objek yang jauh-jauh dulu, direfreshing dulu, jangan terus-terusan lihat layar. Karena mata bakal cepat capek gitu ya, pusing, gejala yang parahnya bisa pusing gitu nantinya ya. Jadi untuk menghindari gejala-gejala kayak gitu, manfaatkan jam istirahat tuh, manfaatkan benar-benar duha dulu atau berjemur gitu ya, itu manfaatin benar-benar jemur, jangan main game atau apa di laptop dulu, jangan dulu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke kita intip gitu ya, materi matematika yang akan kita bahas di semester 1 kelas 7 nih. Oke, kita coba lihat di sini materi apa aja nih. Ada 4 ya di semester 1 ini, ada 4 materi. Yang pertama bilangan bulat dan pecahan gitu ya, pola bilangan juga ada.
dua materi ini akan Pak Ugi bahas di trimester awal. Jadi sebelum PTS atau penilaian tengah semester kita akan bahas dua bab ini. Sebenarnya yang bilangan bulat dan pecahan ini udah pernah disinggung waktu di SD ya, yang ada negatif-negatif itu loh. Sama pecahan tuh udah familiar. Tapi ini lebih detail lagi nantinya tuh menjelaskan melakukan operasi hitung, memanfaatkan sifat operasi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih aplikatif dan lebih analisis nanti yang di SMP itu ya. Itu bedanya. Terus ada pola bilangan. Nah, pola bilangan ini itu sebenarnya materi kelas 8. Materi kelas 8 tapi ditarik ke kelas 7 karena ada penyesuaian-penyesuaian kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. Jadi makanya Pak Ugi bikin modul tadi gitu ya untuk mengantisipasi kayak gini gitu ya, karena babnya ditarik gitu dari kelas 8 buku paket yang di luar beredar di luar sana gitu atau dari pemerintah gitu nanti kalian kasih pinjam juga itu urutannya tidak sesuai dengan yang Pak Ugi bahas. Makanya modul tadi sangat penting banget, sangat urgent banget untuk kalian milikin, minimal di download, disimpan di gadget kalian gitu ya. Terus yang selanjutnya udah PTS, nanti ada aljabar dan himpunan ya. Ini nanti kita akan detailkan lagi aja pas pembelajarannya aja ya. Gitu. Nanti kalian bisa ngintip-ngintip materinya di modul yang Pak Ugi tadi kasih gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri apa sih materi-materi itu. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi dibilang, materi prasyarat tuh ada di matematika ya. Jadi syarat untuk lanjut ke materi kelas 7 ini supaya jalannya mulus, nggak kesusahan, nggak keseret-seret gitu ya. Biar kalian enak belajarnya, ada materi atau skill yang perlu kalian kuasain dulu sebelum nanti belajar ke topik matematika SMP-nya. Makanya nanti di hari Jumat ada TKD, tes kemampuan dasar matematika. Ya, nanti Pak Ugi akan ujikan atau teskan 4 poin ini. Yang pertama, perkalian dan pembagian bilangan cacah. Perkalian dan pembagian yang hafal 1 sampai 10, ada nggak di sini? Atau yang belum hafal ada nggak? Nah, kalau yang belum hafal, coba dihafalkan gitu ya. Di cara ngafalinya kalian tentu harus latihan soal nantinya, latihan soal-soal SD. Coba cari-cari lagi buku-buku SD dulu, gitu matematika SD yang tentang perkalian pembagian itu gimana caranya. Nanti kalau bisa sedikit lah ya. Gitu. Jadi pelajarin lagi supaya nanti lebih mulus lagi pas belajar di SMP ya. Terus penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya, pecahan biasa, campuran, desimal, terus ada perkaliannya juga, pembagiannya gitu ya. Yang pecahan juga itu akan sering banget digunakan di matematika SMP. Maka sekali lagi untuk mempersiapkan matematika SMP-nya, kalian coba baca-baca lagi matematika yang sebelumnya, gitu ya. Lagi coba sedikit deh. Nah, ini multiplication table. Kalau bagi yang belum hafal, silakan tempel atau print, cari di Google, print, terus nanti tempelin di tembok gitu di kamar gitu ya, biar kalian lebih sering lihat ini. Tapi sambil latihan gitu ya, nggak cuma ditempel doang udah aja, tapi sambil latihan. Dulu Pak Ugi belajar matematika yang perhitungan ini bisa sampai hafal 1 sampai 10 minimal ya. Itu latihan soalnya kayak gini nih. Nah, perkalian bilangan cacah yang sederhana kayak gini aja. Gitu ya, coba Pak Ugi tampilin papan tulisnya karena ini harus coret-coret juga nih. Ininya, bentar. Modenya tampilkannya begini. Oke. Nah, Dita udah jawab aja nih ya. Mantap. Tapi ngitungnya nggak pakai kalkulator ya. Karena nanti pas TKD itu Pak Ugi nggak cuma ngelihat hasilnya ya, tapi ngelihat caranya juga ya. Mantap Dita, enggak katanya ya. Bagus ya. Oke, Pak Ugi coba tampilkan papan tulisan dulu sebentar. Ini Pak Ugi pakai tab, nggak pakai tablet ya. Bentar. Ini belum connect ternyata ya. Tadi udah muncul. Nah, sip ya. Oke, biasanya kalau kalian mau menghitung perkalian kayak gini gitu ya, nomor 1 nih, 23 kali 3. Itu kan perkalian yang dasar banget, basic banget, tapi bukannya Pak Ugi menyinggung kalian, apa kok kita dianggapnya nggak bisa beginian,
nggak gitu ya. Jadi bersyukur kalau misalkan kalian udah bisa perkalian kayak gini dengan gampang gitu ya. Tadi Valita salah satunya bisa cepat gitu ya. Tapi Paugi juga pernah menemukan siswa-siswa yang sampai kelas 7 pun masih belum bisa perkalian. Nah, makanya Paugi akan cek lagi gitu ya, akan teskan lagi gitu perkalian ini apakah ada yang udah menguasai, benar-benar menguasain atau ada yang belum. Karena kalau misalkan ini belum bisa dikuasain dengan baik, akan terhambat nanti pas belajar matematika kelas 7-nya. Gitu ya. Jadi makanya ini Paugi sengaja bukan untuk menyinggung kalian, menganggap kalian nggak bisa semua ya, enggak ya, tapi mencoba mengkonfirmasi ulang apakah kalian bisa mengerjakan ini dengan benar atau ada yang kelewat-kelewat dulu pas SD gitu ya. Paugi ulang sedikit lah ya. Biasanya mainstreamnya kan 23 kali 3 itu jadi susunan begini ya. Nah, disusun perkaliannya kotretnya tuh begini ya. Istilahnya tuh kotret dulu ya. Jadi kita tinggal kalikan bilangan ini dengan ini, 3 kali 3 di 9. Ini kalian di sini dulu ya, udah itu ini kalian ke 2. 3 kali 3 9, 3 kali 2 jadi 69 selesai gitu ya. Jadi basicnya kayak gini. Terus kalau yang nomor 2 itu juga sama, cuma ada variasi sedikit karena ada hasil puluhannya nih. Nomor 2 itu 47. Paugi langsung aja kotret ya, 47 dikalikan 6. Nah, gini. 47 kali 6, yang pertama kan 6 kali 7 dulu ya. Nah, kalau yang tidak hafal atau belum hafal perkalian 1 sampai 10 ini agak susah. Harus mikir dulu lama, 6 kali 7 berapa ya gitu ya. Lihat tabel perkalian, kalau misalkan emang kalian belum hafal, boleh pakai tabel perkalian tadi, lihat di tabel 6 kali 7 itu berapa gitu ya. 42 kan ya. Nah, tulis 2-nya dulu, 4-nya simpen di atas ini misalkan. Di mana ya, terserah. 4-nya simpen di luar, terus lakukan operasi ini lagi, 6 kali 4, 24. 24 yang tadi jangan langsung ditulis 24 di sini ya, tapi ditambahin dulu dengan angka 4 yang sebelumnya, jadi 28. Jadi hasilnya terus 282. Gitu ya, ini basic banget gitu ya, tapi Paugi masih urgent untuk ngasih tahu ini untuk memastikan kalian bisa menguasai ini dengan baik dulu gitu ya. Oke, itu yang basicnya. Terus yang perkalian yang ada angka lainnya gitu, tadi kan angkanya satuan ya, masih gampang banget, kali 3 kali 6 udah aja. Kalau yang ini ada angka puluhannya, gimana caranya? Bagi ulang sedikit dulu. Oke, ini di sini ya. 374 dikalikan 17 misalkan. Nah, gini ya. Mirip kayak yang sebelumnya, tapi ini lakukannya 2 kali, 7 kali atas dulu. 28 yang simpan 2-nya, 7 kali 7 kan 49, tambah 2 yang ini, ya 51, simpan lagi 5 di sini misalkan. Awas jangan ketukar sama yang 2 tadi ya, yang ketukar. Lanjut, 7 kali 3, 21 tambah 5-nya tadi jadi 26. Gitu ya, ini udah selesai. Lanjut lagi, tadi kan yang 7 udah kali-kaliin semuanya. Sekarang lanjut lagi ke yang 1 nih, 1 kali 4. 1 kali 7, 7. 1 kali 3, 3. Gitu ya. Nah, bisa lancar gini karena hafal perkaliannya. Kalau misalkan masih belum hafal, setidaknya pakai tabel matematika tadi untuk proses di sininya gitu ya. 8, ini tambahin jadi 2 gitu ya. 6 tambah 7 jadi 13, tambahin 1 lagi di sini jadi 6. Jadi hasilnya adalah 6.328. Ini hasilnya gitu ya. Oke. Internet pencet. Gitu ya. Tapi Paugi berprasangka baik, mudah-mudahan kalian semua di sini mayoritas sudah bisa menguasai perkalian yang basic kayak gini, gitu ya. Nah itu ini akan Paugi ujikan atau teskan pas di PKD hari Jumat nanti ya. Jadi kalian nggak cuma diminta untuk jawab hasilnya aja, nggak, tapi dengan caranya ya, dengan caranya ini wajib disertakan. Kalau terkait kayak gini lah minimal ya. Ya ini kayaknya sama aja kayak yang sebelumnya, cuma angkanya jadi ribuan.
Oke, nggak bahas yang ini ya. Nah, terus yang pembagian. Nah, pembagian juga ini jadi jadi kendala juga ada beberapa anak-anak yang masih kesulitan pas pembagian. Karena perkaliannya pun ada yang terhambat, makanya wajar yang pembagian juga pasti terhambat juga gitu ya. Nah, Pogi coba ulang sedikit gitu ya untuk yang pembagiannya. Kalau yang pembagian biasanya pakai cara yang namanya tuh porografik, cara bersusun gitu 348 dibagi 3 itu kita ngotretnya itu pakai kurung gini kan ya. Kurung 348 kan ya. Nah, gini ya. Dibagi 3. Tiganya ditaruh di luar. Gitu. Nah, terus caranya perhatikan angka yang di sini. 3 di sini. 3, kita cari angka yang kalau misalkan dikali 3 yang ini dikalikan dengan 3 ini gitu ya, angkanya itu mendekati atau sama dengan 3 yang di dalam tanda kurung yang ini nih, pembagiannya. Itu tentu 1 kan ya, 1 kali 3 jadi 3 di sini. Terus kurangin. 3 kurangi 3 kan 0 habis ya, tinggal turunkan 1. 4 di sini kan ya. Lanjut lagi, 3 kali berapa yang mendekati 4? Oh, 3 kali 1 lagi. Tulis lagi 1 di atas. Ini 3 di sini. 4 kurangi 3 jadi 1. Nah, turunin lagi 8 ke bawah. Nah, gini ya. Turunin lagi 8-nya. Nah, sekarang 3 kali berapa yang mendekati 18 atau sama dengan 18 jadi 6 ya. 6 di sini 18 dikurangin lagi sampai hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya udah 0, nah jawaban dari 348 dibagi 3 itu adalah 116. Itu jawabannya ini. Gitu ya. Kalau misalkan pakai pembagian yang disusun begini gitu ya. Nah, tapi hati-hati untuk soal-soal pembagian yang ini sering ditemui kalau misalnya kotret pakai cara porografik. Ada yang suka kelewat gitu ya, ada yang suka lupa aturan ini karena sering tidak dilakukan karena jarang juga sih soal yang ada yang kayak gininya. Oke, langsung aja nih 816 dibagi 4. Nah, ini ya. Prinsipnya sama kayak yang sebelumnya. 4 kali berapa yang mendekati 8 kan 2 ya. Jadi di sini 8. Kurangkan. Ini habis ya 8-nya. Kita turunin 1 yang di sini nih. Nuruninnya tuh harus satu-satu. Ya nggak boleh langsung sekaligus 2. Tapi karena ini ketika kita turunkan ini 1 ke sini jadi 1 dan angka 1 yang di bawah ini tuh masih kurang besar dari yang angka 4 di sini, maka kita perlu nurunkan lagi si angka 6 di sini. Jadi nuruninnya 2 kali. Nah, padahal harusnya nurunnya tuh 1 kali 1 kali. Nah, kalau misalkan kayak gini, ketika diturunkan 1 kali masih nggak bisa dibagi sama 4 di sini gitu ya, maka kita harus tambahkan 0 di atas ini. Gitu ya. Baru boleh nurunin lagi angka 6 di sini. Nah, 16. Wajib tambahin 0 dulu di atasnya ya. Gitu. Ini sering terlupakan bagi yang pakai cara bagi kurung gini nih. Nah, sekarang 4 kali berapa yang di hasilnya 16? 4 kali 4. Gitu ya. Udah deh hasilnya. Dikurangkan 0 dan pembagiannya 816 dibagi 4 adalah 204 ya. Ini jawabannya. Nah, gitu ya. Jadi ini catatan ini perlu di notice di catatan kalian gitu ya. Kalau misalkan ada penurunan 2 kali begini gitu ya. Ini yang ini nih, 2 kali ini itu wajib menyertakan 0 gitu ya di atas ininya. Ini sering kelewat. Ini sebenarnya di SD udah sering dibahas ya. Nah, nanti kalian tinggal buka-buka lagi buku SD-nya, latihan di sana supaya kalian bisa mengingat kembali materi-materi yang dulu di SD pernah diajarin gitu ya. Karena Pogi nggak bisa secara mendalam atau mengulang-ulang terus materi ini di SMP gitu ya, karena waktu kita juga terbatas. Makanya Pogi serahkan lagi kalian untuk mempersiapkan diri supaya lebih
matang lagi persiapannya nanti pas menghadapi matematika SMP ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi slide-nya, apalagi yang bakal dibahas di TKD ya. Nah, penjumlahan bilangan pecahan biasa ini juga Pak Ugi akan ujikan karena nanti kalian tidak cuma bilangan yang bulat aja atau bilangan biasa aja, tapi ada yang bilangan pecahan ya per peran gini. Nah, ini suka jadi kendala ketika nanti pas di SMP nih ya, makanya yang nomor 1, 2, 3 ini perlu kalian lihat atau pahami dulu. Kalau misalkan pecahan biasa itu kan ada yang namanya tuh penyebut ya. Kalau misalkan penyebutnya itu sama, yang di bawahnya sama, kalian tinggal cukup jumlahkan atasnya aja nih kan. 2 sama 4 jumlahin gitu ya. 2 tambah 4 kan 6. Berarti hasilnya di sini 6/5. Jadi 5-nya yang di bawahnya ini, yang penyebutnya ini tetap sama, nggak ditambahin ya. Yang ditambahin cuma atasnya aja. 4 tambah 6. Gitu. Terus kalau misalkan penyebutnya beda, nah ini jadi PR, berarti bukan PR ya. Maksudnya itu jadi ada tahapan yang harus kita lakukan dulu, yaitu menyamakan dulu penyebutnya. Nomor 2 nih ya. Oke, coba simulasiin lagi. Jadi caranya kalau misalkan ada pecahan biasa yang penyebutnya beda, di sini adalah 3/4 tambah 2/3. Nah, gini ya. Ini kalian boleh kalikan dulu atau mencari KPK-nya dulu, istilah di SD itu ya. KPK. Ini kalian kaliin dulu, 4 kali 3. 12 kan ya. Nah, ini 12 itu ya, pernya panjangin aja. Di sini kali silang, 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. Nah, gini. Jadi bawahnya kali silang dulu penyebutnya gitu ya. Kaliin dulu maksudnya, terus nanti kali silang buat atas yang ininya nih. 9 tambah 8 berarti jadi 17/12 selesai gitu ya. Jadi simpel kalau misalkan untuk penjumlahan bilangan pecahan tapi penyebutnya beda. Kalian tinggal kaliin dulu terus kali silang. Sebenarnya nggak cuma ini aja caranya, ada lagi cara yang lain mungkin kayak juga pas saya caranya nggak gitu, ada yang kayak saya mah gini gitu ya, boleh ya, tapi hasilnya sama kayak ini atau enggak. Kalau misalkan sama berarti caranya betul, tapi kalau beda nah berarti mungkin ada step yang keliru atau misalkan kalian harus cek lagi gitu ya si angkanya pas perhitungannya gitu ya. Ini yang akan ujikan juga nanti di TKD ya. Lanjut penjumlahan pecahan desimal. Kalau tadi pecahan biasa, pecahan desimal. Syaratnya kalau misalkan penjumlahan bilangan pecahan desimal ini gampang, prinsipnya itu cuman komanya harus sejajar aja. Cara ngerjainnya nih. Misalkan itu ya 2,18 pakai warna hitam aja deh ya. 2,18 tambah 1,5. Nih. Jadi si komanya ini ketika dikotrek nantinya itu harus sejajar dulu. Kalau nggak sejajar nanti ngitungnya salah ya. Ini sejajar dulu nih, baru kita tambahin 8 tambah ini nggak ada ya, 0 ya. Ini 8, itu 1 tambah 5 6, komanya turun, 2 tambah 1 ini 3. Jadi yang benar adalah gini. Kadang-kadang ada yang nggak tahu nih caranya tuh ya. Jadi nulisnya gini aja. 1,5. Komanya tuh nggak sejajar, ketika jumlahin hasilnya itu adalah ini 13 sama yang 1 ke sini jadi 3, ini 2, komanya di sini. Nah, jadinya beda jawabannya kan. Ini salah caranya. Yang benar adalah komanya wajib sejajar dulu kalau pecahan desimal ya. Gitu. Pak, ini nomor 2 kok nggak ada komanya sih 6-nya nih. Oh, berarti kalian harus tambahin aja komanya di belakangnya nih. 3,58, 6-nya di sini, 0,00. Nah, boleh kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada angka 6 nggak ada komanya ini, tinggal tambahin aja komanya di sini ya, sejajar. Gitu, terus ini 8, 5, komanya turun, ini 9. Kayak gitu ya. Nah, sisanya silakan yang kalian kerjain ya. Di pengurangan juga sama ya. Pengurangan. Pecahan biasa kalau dikaliin, nah ini nih ya.
Prinsip perkalian kalau atas sama perkalian pecahan biasa ya, dikaliin atas sama atas, bawah sama bawah dikaliin. Kalau pecahan biasa ini lebih gampang. 2 kali 4, 8. 5 kali 5, 25. Jadi hasilnya 8/25. Kayak gitu. Kalau pembagian ini ada trik yang dibalikin itu loh. A per B dibagi C per D. Berarti dibalik dulu nih C, D per C jadinya tuh. Baru kaliin sama kayak sebelumnya. Kalau yang perkalian relatif lebih simpel. Kalau yang pecahan desimal, kalau dikaliin ini nggak usah sejajar si komanya. Posisi komanya sebanyak digit angka yang belakang koma. Pogi simulasiin sedikit ya. Ini waktunya sebenarnya udah habis, jadi Pogi minta sekitar 5 menit lagi aja ya. Karena tadi juga mulainya agak terlambat, karena tadi pas di jam 10, kalian belum semuanya masuk gitu ya, jadi Pogi harus nunggu dulu ya. Pogi minta waktunya 5 menit aja ya, buat ngejelasin ini biar tuntas dulu ya semuanya. 4,12 kali 1,5 gitu ya. Misalnya nih, ini dikaliin, komanya nggak harus sejajar kalau perkaliannya, jadi kaliinnya mah biasa kayak perkalian angka-angka biasa, ini 5 kali 2, ini 10, gitu ya, simpan satunya, 5 kali 1, 5, tambahin satu yang tadi jadi 6, 5 kali 4, 20, gitu ya, ini 2, 1, 4, kaliin semuanya, gitu ya, angka 1, terus jumlahin biasa, 8, 1, 6, sama kayak perkalian biasa, cuman yang membedakan adalah banyaknya digit di belakang koma nih ya. Angkanya itu ada 1, 2, 5, ada 3 buah angka ya. Berarti kita harus ngasih tanda komanya itu 3 angka di belakang koma nih. 1, yang ini nih ya. Ini 1, 2, 3. Berarti komanya di sini nih ya. Jadi 6,180. Nah gitu ya kalau misalkan bilangan pecahan desimal. Ini kalian coba cari aja di buku-buku SD dulu ya, atau di internet juga ada gitu ya, cari bagaimana kalau misalkan pembagian bilangan pecahan desimal gitu ya. Gitu. Jadi itu yang akan Pogi ujikan nanti di TKD gitu ya. Tes kemampuan dasar di hari Jumat. Jadi kalian persiapkan supaya kalian belajar lebih dahulu materinya supaya lebih maksimal nanti hasilnya ya. Terakhir ini sistem penilaian, nanti yang akan Pogi nilai ada 3 aspek ya, ada adab, pengetahuan, sama keterampilan. Sebenarnya nanti di rapot itu cuma munculnya itu nilai pengetahuan sama keterampilan aja, 2 aja di sini. Nah, tapi nanti nilai adab ini akan menjadi nilai tambahan untuk pengetahuan atau keterampilan. Misalnya gini, kalian di rapot nilainya itu 65, nilainya itu kurang ternyata ya. KKM-nya misalkan 70, jadi ketuntasan minimalnya itu 70. Kalau misalkan kurang dari 70, berarti kalian harus perbaikan nilai gitu ya. Nah, tapi karena nilai adabnya tinggi gitu ya, dia aktif berkomentar misalnya, aktif komentar itu tentang matematika ya, atau ngerjain tugasnya tepat waktu, nggak pernah kesiangan atau telat masuk meeting, maka Pogi ambil kebijakan 65 yang tadi udah langsung 70. Nggak usah ikutan perbaikan nilai. Jadi udah aman nilainya itu. Jadi ada tambahan nilainya itu di situ ya, adat. Jadi Pogi akan lihat adat ini dari pertama masuk meetingnya tepat waktu, udah jelas nih, ya nggak terlambat. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas, bukunya di sabu putih, tapi ini Pogi agak susah melihatnya kalau sekolahnya offline, tapi sekali lah Pogi akan minta kalian menunjukkan buku catatannya di kamera lah gitu ya. Nanti akan kelihatan kan ya bukunya. Terus keaktifan saat belajar, menjawab pertanyaan, bertanya, kayak gitu, Pogi akan kasih poin. Sama kayak yang tadi itu ya, yang komentar-komentar tadi di kolom chat, itu Pogi udah kasih poin 1 gitu ya di keaktifan saat belajar. Tapi ini juga bisa ada pengurangan poinnya. Pengurangannya dari mana? Kalau misalkan terlambat masuk meeting. Terus misalkan nggak ngerjain tugas. Ini jadi minus semua. Jadi kayak analogi itu kayak dapat pahala atau dapat dosa gitu ya. Kalau dapat pahala mah tambahin poinnya gitu ya, kalau dapat dosa dikurangin poinnya gitu ya. Jadi lihat dari banyaknya hal-hal positif yang kalian lakukan nantinya pas membelajar matematika gitu ya. 2 yang terakhir nilai pengetahuan nanti Pogi ambil dari tugas-tugas gitu ya, nilai latihan soal gitu ya, penilaian harian kalau ada. Penilaian harian tuh ulangan harian kalau misalkan ada ulangan harian ya kita ulangan, tapi kalau misalkan waktunya nggak memungkinkan, ini kayaknya Pogi nggak akan
ada ulangan harian, tapi apalagi ambil dari nilai-nilai yang lain, misalkan kuis itu atau games itu bisa jadi itu jadi nilai tambahan kalian gitu ya. PTS sudah jelas, PAS sudah jelas, ini pasti ada di program sekolah gitu ya. Satu lagi, keterampilan nanti akan diambil dari nilai proyek kolaborasi yang kalian akan ngerjain proyek gitu, tugas proyek, sama soal-soal khusus yang ada di pengetahuan gitu ya. Jadi nilainya dari sana. Niatkan bismillah ketika belajar nanti kita anggap sebagai ibadah, prestasi jadi akan sebuah dakwah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian niatnya benar, mintanya ke Allah gitu ya, kita ngerjain apa yang Allah suka, pasti Allah kasih gitu. Apapun yang akan, bukan cuma ilmu doang gitu ya. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhin, pasti dikasih gitu ya. Ya gitu aja dari Paugi. Ini nomor kontak Paugi ya, ini ada di grup kalian di WA. Kalau misalkan mau tanya-tanya langsung ke nomor WA, silakan langsung aja chat aja. Kalau ini klinik matematika ini di Instagram sama ini emailnya gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa silakan boleh japri, tapi salam dulu gitu ya, salam dulu, kenalin namanya siapa, baru tanya gitu ya. Biasain adabnya supaya jadi bagus. Ya gitu aja dari Pak Ogi. Waktunya juga udah habis ya tadi. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak Ogi mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah-salah kata atau misalkan ada yang kurang berkenan di hati kalian, nanti silakan boleh live meeting, tapi salam dulu, pamitan dulu ya, biasakan seperti itu. Silakan boleh live meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Haunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.